Baik, kita berjumpa lagi, masih mengenal International Maritime Organization atau disingkat IMO. Ya, ini badan dunia yang terbesar di dunia. Seluruh kru, seluruh pelaut di seluruh dunia ada anggotanya dengan memiliki berbagai macam sertifikat. Dan semenjak STCW, kalau STCW 78 tidak perlu ada sertifikat, yang penting berani berlayar. STCW 95, 96 mulai adanya paling enggak 5 sertifikat yang harus dimiliki oleh setiap kru kapal. Baik nakoda sampai ke pelayan. Tapi STCW 2010 ini sudah tidak ada ampunan lagi. Setiap anak buah bagian bawahan itu harus memiliki 8 sampai 10 sertifikat ya, selain jasa. Kemudian untuk kerja mesin adalah 14 sampai 15 sertifikat. Untuk beradek ditambah lagi 5 sertifikat. Jadi bisa sampai 20 sertifikat. Hal ini sudah pernah kami presentasikan bersama IKPP ini. 52 perwira laut dengan balok 4 semua datang ke gedung DPR. Komisi 5 memberikan penjelasan tentang keberadaan pelaut di Indonesia. Juga kami ada 5 pembicara. Saya sendiri adalah pembicara kelima mewakili atau atas nama dosen maritim yang menyampaikan pesan-pesan moral dari para taruna dan para perwira siswa khususnya. Ya, Indonesia kembali terpilih jadi Dewan Internasional Maritim, tentu harus berani bersuara, tidak hanya sebagai anggota saja, ya. Apalagi Indonesia mewakili negara bahari, negara maritim, negara Nusantara. Baik, kami lanjutkan lagi. Ya, sebelumnya kami menyapa saudara-saudara semua, teman-teman semua, sahabat yang budiman, sahabat yang sangat berkarya sebagai pahlawan di bangsa negara di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang ada di Asia, di Arab, di Afrika, di Amerika, Australia, Eropa, yang kami banggakan, ya. Juga adik-adik kami yang masih dalam pendidikan di sekolah pelayaran, SMK maupun perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang di bidang ilmu pelayaran, juga di teman-teman yang sedang meningkatkan karirnya dari kelas 5 ke 4, 3, 2, sampai menjadi master, ya. Jasa kalian, jasa teman-teman semua bergambar logo Garuda Pancasila. Berarti ladang Anda adalah di seluruh dunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Tujuan utama dari beda buku ini adalah untuk meningkatkan prestasi atau performan atau integritas semua teman-teman pelayaran. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk mencegah terjadinya penambahan kecelakaan di atas kapal. Kapal niaga khususnya, ya. Manajemen harus peduli, bertanggung jawab, dan bertindak secara smart, ya, secara cerdas dan tegas. Baik, ini sebagai gambaran motivasi bahwa kapal ini sudah ulang tahun yang ke-50, ya, FSO Argo Arjuna, dan masih eksis 5 tahun ke depan masih diperpanjang. Kondisi plat ini adalah 1 in atau 25,4 mili atau 2,5 cm dan masih bagus. Hanya ada beberapa tempat yang keropos karena penggantian singarutnya nggak benar, ya, tetapi masih berjasa, ya. Yang uniknya adalah kapal ini sebetulnya sudah dinyatakan layup. Ya, kami bersama tim membangun kembali sampai sekarang pada usia 30 tahun. Sekarang udah 20 tahun lebih. Ya, ini kebanggaan saya boleh menyatakan bahwa kapal di bawah 25 tahun berarti masih muda. Kalau di atas 25 tahun baru boleh dinyatakan sudah tua, ya. Nah, ini sister ship-nya dan Cintana Thomas yang dulu beroperasi di Maxus di Pabelokan.
kondisi platnya atau bodinya sangat amat bagus. Hampir tidak ada yang berkarat sama sekali karena seluruhnya diprotek oleh protection electric protection katodik ya. Kembali balik. Electric katodik protection sekelilingnya ada 14 titik yang menjaga ini. Ya. Ini perlu dicontoh untuk floating storage semua ya. Gunakan alat itu, tentu Indonesia bisa membuat lah. Karena barang yang terlihat dan bukan barang yang antik. Ini contoh juga ya, kapal kami operasikan umur 27 tahun, sudah layar 2 tahun, tapi kami operasikan kembali, masih bisa hidup sampai umur 36 tahun. Dan cukup berjasa selama 10 tahun kurang lebih, dan tidak bisa dipertahankan lagi karena bodinya sudah hancur-hancuran, sudah sangat tipis, sudah sangat keropos. Ketika kami mengadakan inner gas system, ada 40 lubang yang sudah dibenahi, ya, yang bocor di atas dek. Tapi mesin induk, mesin steam boiler dan pesawat bantunya masih cukup bagus. Saya kira kalau untuk dioperasikan 10 tahun lagi masih bisa ya. Nah ini kalau ini bagus ya, sampai umur 40 tahun masih bagus. Jadi kapal-kapal tua yang kami operasikan masih sangat bagus ya. Bahkan ini sangat serius, ada 40 unit elektromotor kami servis semua ball bearingnya ganti baru. Nah, semua kelistrikan titik-titik ada berapa puluh ribu titik. Untuk seluruh kapal ini selama 4 hari kita periksa dengan termokamera, maka semua kabel-kabel dinyatakan masih bagus. Hanya 2 titik dari sekian ribu titik. Dan kondisi kapal ini waktu tepat 25 tahun layar, kemudian kami periksa sangat bagus karena 3 unit generator bisa paralel dengan bagus ya. Kemudian satu kita overhaul, kemudian boiler masih bagus, mesin induk masih bagus. Mesin induk jelas pasti bagus karena jam kerjanya tidak lebih 50% dari generator. Jadi apapun kondisi mesin induk mesti bagus. Ya, ini bedah buku yang kami gelar di YouTube channel Yusak Sudanandoyo. Nah, sudah masuk ke bab ke-9. Nanti belasan buku yang akan kami bedah. Ya, sebagian besar buku yang kami tulis. Penulisnya saya untuk teman-teman yang meningkatkan prestasinya di laut, di darat, di dosen, dimanapun yang terkait dengan bidang kemaritiman. Ya, pelajaran ini ada 2 sisi. Develop Emergency dan Damage Control Plan ini sebetulnya merupakan satu buku. Ya, kalau ditambah dengan Emergency Situasi Handle ini ya satu buku. Dan silakan klik tekan tombol subscribe. Waktu kami ini tujuannya supaya dengan judul baru Anda mendapatkan informasi lebih cepat ya. Tanda like dan berikan berbagi ilmu kepada teman-teman kita, berikan share mulai dari anak buah sekalipun penting karena anak buah cerdas pimpinan enak ya. Tanggung jawab akan di pundak perwira di kapal. Jadi ini sangat penting dilihat oleh teman-teman oiler, Pak Mandor ya, Bosun, Jurumudi dan lain-lain. Apalagi ada selingan lagu-lagu yang cukup menarik. Sengaja kami pasang ya untuk menghibur Anda semua. Experience kami cantumkan, tapi tidak saya akan detail karena sudah sering kita bacakan. Dosen juga sebagai pengalaman ya, sudah kami bicarakan, tetapi sebagai kebanggaan selama 14 tahun masuk anggota ahli Dewan Penguji Keahlian Pelaut. Tidak pernah bermimpi ada seorang pelaut ya, anak kolong dapat 3 rekor muri
tahun 2013, 2017, dan 2018. Mari kita terus, ya 3 alma mater ini sudah berulang kali kami sampaikan sebagai ibu kandung, sehingga teman-teman jangan lupa ibu kandung, entah itu swasta maupun negeri, semuanya adalah yang mendidik kita menjadi seperti sekarang ini. Buku-buku juga sudah berkali-kali kami untuk menjelaskan. Nah, buku ini bisa dia dapatkan di Koperasi STIP, di sebelahnya Tripmart, di bawahnya kantin. Ya. Di masuk pintu gerbang, belok kiri, ada di situ Koperasi STIP, ada 16 judul buku dengan masing-masing 5 buku. Ya. Jadi kalau belinya banyak sekali, misalnya beli kelas, ya boleh menghubungi saya. Di Koperasi BP3IP juga ya, begitu masuk pos security di atasnya juga ada 80 buku Nautika, tata laksana, atau manajemen, juga buku teknik. Buku teknik terus terang sebagian besar penulisan adalah saya sendiri. Dan tujuan adalah buku itu kapal harus layak laut, standar IMO, International Maritime Organization. Urutan yang bertanggung jawab kapal, ya menurut pengalaman kami boleh disanggah kalau memang saya yang salah, ya tapi dengan pengalaman 40 tahun berkecimpung di lebih 40 tahun berkecimpung di pelayaran, kurang lebih inilah urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini dengan skenario penjelasannya. Nah, tidak mudah untuk mengoperasikan kapal, tentu jangan sekali-kali mendiskreditkan salah satu saja. Oh ini salah pemilik kapal, ini bandar, atau ini pelautnya. Ya, lima-limanya harus diikut sertakan. Seberapa jauh kecelakaan yang dipertanggungjawabkan, ya itu tinggal penyidik atau peneliti yang bisa dan yang objektif bisa melihat, oh ini kesalahan dari pihak perusahaan. Misalnya saja alat pemadam kebakaran tidak dilengkapi atau kurang, ya, atau barang-barangnya tidak lengkap, dan seterusnya. Kalau tidak bisa turun, atau sudah turun bisa naik turun tapi mesinnya nggak jalan, dan seterusnya. Baik ya, ini kita perlu menghafal nama-nama birokrasi ini sangat penting karena beliau adalah para biro klasifikasi ini meneruskan misi visi dari IMO yang berjalan depan tadi, dan melaksanakan perintah dari 5 komisi atau komite yang ada di IMO. Mari kita hubungan transportasi. Saya ingin mengajak teman-teman semua membaca sampai selesai ya, tapi tidak mungkin di YouTube channel ini kami ingin cepat-cepat saja, karena akan dilihat oleh seluruh dunia. Ya, bagi yang berminat bisa baca pelan-pelan sambil tiduran, ya kapan saja, di mana saja boleh. Ya, tentu ilmu manajemen ini sangat penting bagi meningkatkan, terutama top manajemen, nakoda, KKM, 1, dan Masumi 1 perlu mempelajari ini semua. Karena ini ada di pundak Anda semua ya. Kegiatan-kegiatan kebutuhan jasa industri, transportasi laut. Jadi ini terkait dengan transportasi. Kita membawa misi dari barang satu tempat ke tempat lain dengan aman, selamat, tanpa mencederai kapalnya maupun penumpangnya atau krunya. Ini saya beri tanda poin-poin merah. Tentu ya, termasuk galangan kapal, kontraktor pemegang khusus, perikanan, semua yang terkait. Kalau berani membicarakan kapal, jadi tidak cukup tahu kapal ini, tapi kalau Anda terkait, terlibat, ya tentu biarpun 1% Anda memikul tanggung jawab kapal. Ya. Milik muatan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi tidak hanya semua ditimpakan kepada orang kapal, karena kapal pemiliknya bukan nahkoda dan anak buah ya. Kemudian yang memeriksa per tahun
kapal, yang tahu kronologi kapal dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai 25 tahun itu adalah biro klasifikasi. Ya, bisa saja nakoda naik kapal, turun, terus selamanya nggak pernah naik kapal itu lagi. Jadi jelas teman-teman ya, semua Bapak-Bapak yang kami hormati, ya, coba dibahas di dalam seminar 5 topik, 5 bidang, 5 institusi. Nah, pelabuhan merupakan sistem terpadu dulu nih. Saya sebenarnya senang sekali kalau membaca satu-satu, pelan-pelan, tapi karena waktunya juga agak baik kalau terlalu lama. Ke sini. Ya, SK Menteri Perhubungan nomor 53 tahun 2000 tentang tatanan kepelabuhan. Jadi semua ada di regulasinya ini. Tinggal ya mulailah berubah bahwa apa pejabat tinggi yang punya wewenang janganlah tergiur dengan hal yang tidak baik. Jadi pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran, fungsi bea dan cukai, pelaksanaan fungsi migrasi, karantina, dan keamanan ketertiban. Ya, saya nggak bahas tentang keamanan ini, masuk ada semua unsur-unsur keamanan, KPLP, Angkatan Laut, bea cukai, semua apa-apa yang berfungsi sebagai patrol boat. Ya, hambatan-hambatan tentu ada. Ya, ini jadi seminar, setiap topik bisa menjadi seminar, webinar atau Zoom meeting, Google meeting. Ya, saya harapkan ini bisa dipertimbangkan dalam satu modul aja bisa menjadi judul-judul makalah, judul-judul pembahasan. Ya, harapan kami tentu ada perhatian dari apa ya, fasilitas pelayanan cuaca dan kondisi laut. Ini sangat penting untuk teman-teman nautika, teknika maupun manajemen mempelajari hal ini. Ini kami rangkum dari beberapa referensi buku, paling tidak 10 buku-buku yang kami rangkum untuk saling mendukung ya, di pelajaran ini. Dan sebagian besar kami praktekkan di dalam merawat kapal, mengoperasikan kapal 20 sampai 26 kapal, di mana setiap 6 bulan kami harus membuat report setiap jenis kapal. Jadi setiap tahunnya bisa lebih 50 kapal, dan kami jalani dengan penuh rasa tanggung jawab, berjalan naik turun kapal itu lebih dari 50 kapal. Mungkin teman-teman masih meragukan pekerjaan itu, tapi itu benar-benar saya lakukan dari efektifnya tahun 2004 sampai 2014 ya. Kalau 2001 sampai 2004 saya konsentrasi di Argo Arjuna. Ya, tahun 2005 mulai ada offshore yang di Sulawesi, jadi sudah terbagi dua. Ya. Off hire ini paling mengerikan, jangan sampai, maaf nih, harus benar-benar dihindari. Ya, kalau kita melakukan yang sebaik-baiknya, jadi semuanya akan berjalan dengan baik. Sasaran dan instruksi, jelas ya. Nah, ini sangat menarik nih ilmu ini. Kami benahi semua yang merupakan ilmu manajemen yang hampir nggak ada yang dijual di toko buku. Karena rangkuman saya sangat serius. Selain saya masih aktif memeriksa kapal-kapal, aktif di kantor juga, dan saya praktekkan untuk menjaga KPI kami, ya. Key Performance Indicator yang kami laporkan kepada Direktur Utama di perusahaan kami, dan hasilnya hampir rata di atas 85%, sehingga sebagai hadiah kami di usia pensiun 56 masih diperpanjang 5 tahun lagi. Ya, kesadaran, ini bahasa-bahasa menarik ini. Ya, teman-teman yang jadi masinis sih jangan malas membaca. Ya, yang warna-warna merah ini itu adalah judulnya. Tapi bisa diteruskan, diterjemahkan bagaimana hubungannya dengan engine department maupun deck department. Ya. Keharusan manajemen armada di kantor, ya. Evaluasi kemampuan, evaluasi penyimpangan. Ya, mudah-mudahan
dengan adanya YouTube channel Bedah Buku ini, Anda dapat pastikan meningkat minimum 30% dari nilai-nilai pengetahuan buku ini. Ya, syukur-syukur bisa 70% ke atas. Informasi, laporan, perkembangan ini, informasi perkembangan kemajuan kondisi kapal, ya, menurut macam-macamnya ya, industri terakhir memperdagangkan seluruh bagian akhir dari instruksi tersebut. Nah, untuk top manajemen Nakoda, KKM, Walim 1, Mas 1 itu makan bersama pagi, siang, sore itu satu meja. Bahkan coffee time juga satu meja. Saya sendiri ya sekali lagi bukan untuk sombong, 20 tahun satu meja dengan Walim 1, Kapten, KKM, ya dulu ada Marconis, sehingga yang kita bicarakan tentang kapal. Ya, mudah-mudahan dan sudah kami lakukan dan jauh dari namanya kecelakaan, problem-problem yang berat ya. Ya, ini bagi teman-teman yang ingin memperdalam, ya kita uji diri sendiri, pelatihan tugas, seberapa jauh kita memahami, menguasai pelajaran yang tadi baru kita buka itu, ya introspeksi, nilai sendiri, dan saya yakin ini adalah salah satu komponen buku ajar. Ya, jadi ada latihan tugas. Apabila masih ada yang belum paham, ya kita baca ulang lagi dari awal, ya dari buku ini. Nah, nanti setelah itu baru kita boleh masuk ke modul berikutnya. Rangkuman, kami penting untuk membacakan transportasi dan informasi ada dua kata yang bermakna saling melengkapi. Betul. Bahkan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Betul ya, pada saat ini kebutuhan kapal laut semakin meningkat dengan adanya komunikasi yang lebih lancar, maka jadwal pelayaran, dermaga, muatan, pesanan, dan pada pelabuhan akan semakin lebih tepat waktu. Wah, betul ini. Ya, khususnya kapal-kapal kontainer atau kapal-kapal peti kemas, itu di pelabuhan hanya 6-8 jam dan semua clearance selesai. Dengan buatan kira-kira ya puluhan ribu ton pun selesai. Itu cepatnya, kapalnya cepat, di dermaga cepat, pulang pergi juga cepat. Ini efektivitas kapal ini, siapa yang menggerakkan kalau bukan orang kapal yang profesional ya. Mohon maaf ini ya, pejabat-pejabat dari pemilik kapal, pejabat-pejabat dari biro klasifikasi, pejabat-pejabat dari regulator, pejabat-pejabat yang punya uang, pemilik muatan, jangan terlalu mudah menyalahkan nakoda ya. Saya kasih ilustrasi, kalau kapal seluruh Indonesia ini mogok kerja 1 hari ya, berapa macetnya ke ekonomi di Indonesia ini. Ya, bukan ngompor-ngomporin, tapi dalami dulu ya, ilmu darat bisa kami pelajari, ilmu laut tidak mudah itu dipelajari oleh teman-teman yang di darat. Ya, kalau bukan orang punya background laut, kalau di darat kan secara umum banyak yang tahu. Nah ini ya, jadi peranan manajemen perawatan pemeriksaan kapal akan menjadi semakin lebih penting dalam menentukan ketepatan jadwal operasi armada kapal lautnya. Ya, mohon maaf kalau saya bicara agak keras sedikit, ya tentu dari sisi mana ya, kita bicara, kemudian untuk apa dan tujuannya apa, visi misinya apa adalah kami ambil ada kata-kata dari Zig Ziglar, penulis buku motivasi. Anda semua terlahir untuk menang, ya tentunya begitu. Namun untuk menjadi seorang pemenang, Anda harus merencanakan kemenangan, betul ya. Ya kalau di manajemen, plan maintenance, plan organizing, actuating, controlling ini harus jalan. Dan yang terakhir harus ada reporting yang jelas, mempercepat dan mengharapkannya kemenangan itu. Ini kata Pak Zig Ziglar ya. Nah, mudah-mudahan modul ini yang sebagai beda sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Mulai berpikir ya, setengah menit aja, jangan lama-lama. Juga kita lihat ekspresi seseorang kalau mikir kayak apa sih.
ya tentu boleh berpikir lama kalau di kamar mandi. Silakan bawa apa kata untuk melihat wajah kita pada saat apa namanya berpikir. Iya, lanjut. Dukungan Anda sangat berarti. Ini bukan basa-basi, sangat serius. Silakan klik tombol subscribe. Ini udah 1 minggu ini saya lihat subscribe tidak naik-naik. Berarti yang melihat padahal udah puluhan atau ratusan yang viewer. Tetapi subscribe seperti takut atau tidak tahu atau tidak paham. Ini adalah subscribe merupakan dukungan, ya, dukungan support dari Anda kepada teman Anda, bukan kepada Pak Ishak saja. Hanya Pak Ishak dapat imbasnya, ya. Agar pada waktu kami upload buku yang baru dapat informasi. Tetapi subscribe ini saya lihat dalam minggu ini tidak berubah, ya. Tanda like dan bila ingin berbagi pengalaman, pengetahuan, berikanlah kepada teman-teman Anda, silakan di-share, ya, gratis, tidak satu sedikit pun dipungut biaya. Jadi subscribe ini adalah kebesaran jiwa Anda untuk memberikan klik tombol subscribe ini. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih.